Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mempresentasikan tentang 23A9 koneksi antar materi kucing. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Marianto MPD selaku fasilitator. Selanjutnya Bapak Agus Marianto Eskom selaku pengajar praktik. Dan perkenalkan, saya sendiri Heri Nartono, CGP Angkatan 4 Kota Surakarta. Pada tujuan pembelajaran, CGP dapat menyimpulkan pemahaman dan menjelaskan atas keterkaitan materi yang diperoleh serta membuat sebuah refleksi berdasar pemahaman pada modul 2. Untuk soal pertama, yaitu kesimpulan dan penjelasan mengenai peran Anda sebagai penuntun atau sistem among atau seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosi dan sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pendidikan KHD atau sering kita kenal Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan apa yang terjadi dalam pendidikan kita, terutama pada saat pandemi ini, dikarenakan pendidikan harus bernuansa inovasi dan game yang menyenangkan agar murid menjadi antusias dalam belajar. Menurut KHD sendiri, bahwa pendidikan adalah proses di mana guru harus menuntun murid-muridnya dengan menyesuaikan kodrat anak dan kodrat zaman. Untuk kodrat zaman sendiri sekarang sudah mengikuti ke teknologi 4.0. Dengan metode ini, di mana sebuah proses menuntun yaitu kodrat anak, kita sebagai seorang guru dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif, yang kemudian kita bisa menggali potensi kekuatan tersebut dengan menyesuaikan kodrat anak dalam menggali hasil dari potensi dan kekuatan tersebut. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pelajaran ini kita akan bisa menggali kembali bagaimana kekuatan bakat dan minat murid tersebut dalam mengoptimalkan bakat mereka dengan menyesuaikan kebutuhan dan profil belajar murid, di mana profil belajar murid ini agar proses dapat diharapkan bisa berjalan secara optimal. Untuk selanjutnya, di mana proses pembelajaran sosial emosional atau yang sering disebut PSE diharapkan mampu menggali lagi potensi bakat dan minat mereka dengan membantu murid untuk bisa menghadapi masalah mereka sendiri dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya sesuai dengan potensi dan kekuatan yang ada pada murid itu sendiri. Dan pada akhirnya, untuk ending terakhirnya, murid dapat mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Untuk kolaborasi, proses tersebut harus berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach hanya memfasilitasi dengan memberikan sebuah motivasi dengan peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kunci tersebut. Perbedaan antara tujuan coaching, mentoring, dan konseling. Yang pertama, untuk tujuan coaching yaitu menuntun coach dapat menemukan ide baru atau cara dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dengan tujuan yang dikehendaki. Sedangkan mentoring tujuannya yaitu membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Sedangkan konseling tujuannya yaitu membantu konseli memecahkan masalahnya sendiri. Keterampilan coaching, yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan fisik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu model Tirta, di mana model Tirta ini terdapat pada model coaching, yaitu yang pertama T, tujuan umum pada tahap awal, di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya ini tujuan datang dari coachee, yaitu ada beberapa pertanyaan, bisa sebagai contoh, apa yang kamu ingin hasilkan dari pertemuan hari ini? Nah, ini sebagai contoh.
Selanjutnya I. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Sebagai contoh untuk identifikasi, apa hambatan yang kamu rasakan saat ini? Untuk R, yaitu rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Sebagai contoh, apa prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai goalmu? Yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Sebagai contoh, kesimpulan dari sesi coaching kita saat ini atau komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan rencana aksimu. Kurang lebih untuk model DERTA ada T. Tujuan umum, I. Identifikasi, R. Rencana, T. Tanggung jawab. Untuk selanjutnya, soal yang kedua, pemahaman atas keseluruhan materi modul 2.3. Bagaimana keterampilan coaching dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk menjawab refleksi tersebut, dengan metode coaching merupakan upaya guru dalam menuntun murid-muridnya untuk menggali potensi kekuatan sesuai kodrat anak itu sendiri agar dapat menghadapi masalah yang ada pada dirinya dengan menyelesaikan sendiri masalah tersebut melalui potensi dan kekuatan yang ada pada dirinya. Melalui coaching ini mengajarkan murid-murid untuk menuntun melalui kesadaran penuh untuk mencapai kemerdekaan belajar. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.